Iya. Ke Wenjing telah melanjutkan kecemburuan dan kekagumannya sebelumnya. Ji Jue hanyalah sebuah contoh. Sebenarnya jika kakak iparnya bertemu musuh lain di masa depan, selama kondisi memungkinkan, dia masih bisa menyatukan dunia waktu, ruang, dan dao, dan mengundang tubuh masa depan. Bisa dikatakan, kakak ipar masih bisa mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan tempur yang sama dengan dirinya sendiri. Qin Yichan sedikit mengangguk, bisa dibilang begitu. Putri Wenxing bersorak lagi, tetapi tidak lama setelah Pianke, dia melihat tinju Ke Wenjing di dagunya dan menatapnya, matanya penuh cahaya. Kakak ipar, bisakah kau membantuku melihat, wanita mana yang akan aku temui di masa depan? Kakak ipar laki-laki. Dan aku, siapa calon pria impianku di masa depan? Banyak pewaris klan Kaisar Ke berbicara lagi dan lagi. Tidak mungkin. Siapa yang tidak ingin memajukan masa depan mereka? Atraksi ini sulit dihentikan. Qin Yichan sakit kepala. Tetapi pada saat ini, dia melihat Ke Tiangshuan meniup jenggotnya dan menatap. Tidak masuk akal. Tianxing hanya dapat melihat masa depan, tetapi tidak dapat menentukan masa depan Anda. Tianxing bilang kau boleh menikah dengan Rui Langjun. Makanya kau harus bekerja keras. Jika kau tidak cukup baik, bagaimana Rui Langjun bisa melihatmu? Dan kamu? Apakah Tianxing mengatakan bahwa kamu akan menikah dengan seorang putri dari klan kekaisaran lain di masa depan? Jadi kamu tidak perlu berlatih kultivasi. Apakah kamu datang untuk melamar pernikahan sekarang? Atau hanya meregangkan leher dan menunggu seperti ini? Apa bedanya katak yang mulutnya terbuka dan menunggu angsa masuk ke mulutnya? Wajah Ke Tiangshuan serius. Segala sesuatu di masa depan bergantung pada Anda untuk berjuang sekarang. Bukan sepatah kata pun dari langit. Anda bisa duduk dan menikmatinya. Ke Wenjing menundukkan kepala di tengah kerumunan yang kontroversial, tidak berani membantah. Ketika Qin Yichan mendengar ini, matanya bersinar, dan dia lebih mengagumi Ke Tiangshuan. Ke Tiangshuan tampaknya tidak mahir dalam hal ruang dan waktu, tetapi kata-kata ini cukup masuk akal, dan tampaknya merupakan perubahan wawasan dari generasi yang lebih tua. Segala sesuatu di masa depan perlu bergantung pada saat ini untuk bekerja keras, daripada duduk di sumur dan memandangi langit sepanjang hari. Terlebih lagi, apa yang dia bicarakan juga akan berdampak pada orang-orang. Oleh karena itu Qin Yichan harus memperlakukan ruang dan waktu dengan serius. Setelah memecat Putri Wenqing, yang mengira bahwa ketika Ke Tiangshuan hendak pergi, dia menoleh dan berkata dengan senyum misterius, Tianxing, Anda dapat membantu orang tua itu untuk melihat apakah saya akan menjadi seorang kaisar di masa depan. Mulut Qin Yichan bergerak sedikit, hanya untuk merasakan bahwa gambar tinggi tadi runtuh dalam sekejap. Maaf leluhur, saya tidak bisa melihat sejauh itu. Ke Tiangshuan juga pergi, dan aula umum kembali sunyi, dan waktu berlalu di mata Qin Yichan. Perasaan menguasai nasib ini benar-benar terlepas. Tentu saja, dia jauh dari dapat mengatakan bahwa dia memiliki kendali atas kekayaan semua kehidupan. Tetapi dia dapat melihat, dan kemudian menggunakan caranya sendiri untuk mempengaruhi dan bergerak, yang juga akan memiliki dampak tertentu. Namun, Qin Yichan merasakan sakit kepala saat melihat aliran waktu yang padat dan tak terhitung banyaknya. Ketika satu pihak bertanya kepada Tiang Wan, saya pusing. Bagaimana nenek moyang Haoi menggerakkan dunia? Selain itu, garis aliran ruang waktu ini tidak statis, dan bahkan berubah sepanjang waktu. Dan itu akan mempengaruhi seluruh tubuh karena perubahan orang lain. Misalnya, pada contoh sebelumnya tentang seorang wanita cantik di sebuah kedai teh, jika teman-teman muda itu memintanya untuk membantu sore itu, dan dia setuju, maka tanpa disadari nasibnya akan terpengaruh oleh temannya. Ini hanyalah contoh sepele. Pemuda itu mungkin hanya tempat biasa di 3000 alam. Tetapi ada makhluk yang tak terhitung jumlahnya di surga kaisar, dan ada banyak klan kaisar. Qin Yichan melihat dunia di luar Wen Tiangwan, hanya merasa tak terbatas. Kebijaksanaan. Bagaimana Anda memperluas kebijaksanaan Anda? Qin Yichan memeras otaknya. Dia tidak mencoba memperlakukan semua makhluk hidup di dunia sebagai boneka, dan dia bermain-main dengan takdirnya. Karena dia tidak hanya ingin menjadi Jenderal Wen Tiangwan, tetapi bahkan bukan komandan Dewa Klan Kaisar Ke. Dia ingin mencari masa depan untuk rasnya dan mendapatkan kembali kejayaannya. Kebijaksanaan. Baik, pergi dan tanya Brother Stargazer. Bai Guanxing milik klan Bais, dan klan Bais terkenal dengan kebijaksanaannya di dunia. Sejak saat itu, Qin Yichan mengundang Bai Guanxing ke aula umumnya. Brother Stargazer, saya bertekad untuk Haoi Universe. Saya, di aula. Bai Guanxing juga telah berubah dalam beberapa tahun terakhir. Selain wilayahnya, mata putih dan birunya tampak semakin seperti obor, dengan senyum tipis di wajahnya. Saya mendengar, saya juga melihat tubuh masa depan Tuan sekarang. Keduanya duduk bersila, dan Qin Yichan menuangkan secangkir teh harum untuknya. Namun, alam semesta Haoi yang diciptakan oleh nenek moyang Haoi tidak hanya untuk kekuatan tempur, tetapi untuk membuka jalan bagi masa depan ras kita. Jalan semacam ini hanyalah merencanakan dunia, mendominasi masa depan,
Dari jalinan masa depan yang tak terhitung jumlahnya, kebijaksanaan semacam ini terlalu luas dan mendalam. Bai Guanxing terdiam sesaat. Dimengerti. Apakah Anda ingin bertanya bagaimana cara meningkatkan kebijaksanaan Anda? Persis. Bai Guanxing ingin tahu. Tuan, sebaiknya saya melihat apa yang Anda katakan tentang pengelolaan dunia oleh Kaisar Haoi. Rupanya, Bai Guanxing juga sangat ingin tahu tentang strategi seperti ini dan mengubah dunia melawan langit. Qin Yichen tidak menyembunyikannya, tetapi tanda tidak jelas terbentuk di kedua telapak tangannya, dan dia melihat gelombang bergelombang di sekelilingnya, menutupi Bai Guanxing di dalamnya. Bai Guanxing mengangkat kepalanya, dan kemudian melalui aula jenderal-jenderal. Ketika dia melihat orang yang kuat di Wentian Pass, dia tidak bisa menahan untuk berseru dan berseru. Beginilah cara mengelola dunia. Sungguh, itu benar. Melihat aliran waktu dan ruang, ada pemandangan masa depan dalam aliran ruang dan waktu. Bai Guanxing tidak bisa menahan untuk tidak menyentuh. Menjadi penuh semangat. Wajahnya indah. Seolah-olah dia secara pribadi mengalami pemandangan masa depan. Kaisar Haoi. Dia pantas menjadi kaisar yang merupakan penghubung antara masa lalu dan masa depan, yang telah mengubah takdir dunia. Bai Guanxing telah lama menjadi novel, dan dia tiba-tiba mengerti apa yang dikatakan Qin Yichen tentang mengelola dunia. Haoi Universe memutuskan untuk memadatkan aliran waktu dan ruang yang bergejolak menjadi cemerlang, bersilangan dan berubah menjadi takdir-takdir. Dan selama Skynet ini diaktifkan dengan tindakan praktis, masa depan orang yang kuat akan berubah sesuai. Bukankah ini hanya merencanakan dunia? Yang mengejutkan Qin Yichen adalah menghadapi Skynet di mana aliran waktu yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, yang membuatnya merasa pusing. Bai Guanxing benar-benar menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Dia bergerak sedikit, mengerutkan kening dan berpikir, dan mengusap dagunya. Lalu pergi untuk memesan. Pergi ke garis. Tetapi segera, Bai Guanxing juga menunjukkan kelelahan. Dan pada saat ini, Qin Yichen menyatukan alam semesta Haoi, dan aliran ruang dan waktu berhenti. Saudara Stargazer, apakah kamu mengerti sekarang? Bai Guanxing mengalaminya secara langsung. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Dimengerti. Sulit bagi kami untuk menemukan petunjuk setelah bertanya kepada langit. Bagaimana Kaisar Haoi mengatur dunia?